Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Asesor dan rekan-rekan peserta sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nur Hadianti, lebih akrab disapa dengan Ami. Saya merupakan dosen tetap di program studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bunda Tanah Melayu, Kabupaten Lingga. Video ini disusun untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Ilmu Politik dengan kode mata kuliah SPI 1001 dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS. Rekaman video pembelajaran yang akan ditampilkan akan membahas tentang ruang lingkup, konsep dan pendekatan ilmu politik pada pertemuan ketiga sesuai dengan RPS yang sudah ditetapkan. Adapun target kompetensi prodi yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip moral dan kepribadian yang mengacu pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang harus dipahami oleh mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah pengantar ilmu politik adalah: yang pertama, memahami pengertian ilmu politik dan hakikat ilmu politik. Yang kedua, memahami ruang lingkup, konsep dan pendekatan ilmu politik. Yang ketiga, mengaplikasikan hakikat kekuasaan, dimensi-dimensi kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan politik, distribusi kekuasaan, negara sebagai konsep politik, peranan negara, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang terakhir, menganalisis partai politik, fungsi partai politik, macam-macam partai politik, sistem kepartaian, pengertian pemilihan umum atau pemilu, makna pemilu, sistem pemilu, demokrasi dan pemilu, pengertian hak asasi manusia atau HAM, dan implementasi hak asasi manusia. Perkuliahan ini akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan indikator 14 kali tatap muka atau pembelajaran materi dan 2 ujian yang terdiri atas ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester dan UAS. Komponen penilaian yang menjadi perhatian terdiri dari yang pertama, kehadiran 10%, selanjutnya kuis 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, presentasi kelompok 5%, ujian tengah semester atau UTS 20%, dan terakhir ujian akhir semester atau UAS 30%. Dalam proses perkuliahan ini, saya menggunakan metode pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam aspek delivery, saya memaparkan materi berdasarkan atau berbasis outcome-based education dengan metode pembelajaran interaktif dan juga studi kasus yang real. Selanjutnya, aspek interaction, saya membangun komunikasi dengan mahasiswa melalui diskusi kelompok dan juga project-based learning untuk membangkitkan kreativitas mahasiswa atau nalar kritis dari mahasiswa itu sendiri. Dan terakhir, ada aspek assessment. Assessment saya ukur melalui penilaian yang objektif dan juga transparan sesuai dengan rubrik penilaian yang telah ditentukan dalam setiap penugasannya. Berikut cuplikan rekaman video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu politik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga pada pengantar ilmu politik. Karena baru pertemuan awal-awal, nampaknya hadir semua ya. Iya, oke, terima kasih karena sudah hadir. Jadi kita tidak perlu absen. Ibu lihat teman-teman sudah hadir semuanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Silakan teman-teman berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, di pertemuan ketiga sebenarnya kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup dan juga konsep ilmu politik itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada yang masih ingat
Di minggu sebelumnya kita bahas apa? Apa itu politik? Oke, apa itu politik? Sebenarnya nanti akan Ibu tanyakan lagi, tapi sedikit kita mengingat kembali apa itu politik. Satu orang? Politik, ya? Politik adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Oke, politik adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Oke, selaras dengan itu, mungkin kita lihat sedikit ada gambaran ilustrasi yang Ibu sudah siapkan. Ibu minta teman-teman untuk memberikan pendapatnya sebenarnya apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Nah, ada 3 gambar ilustrasi. Kita membahas terkait dengan politik, otomatis ketiga gambar ini akan berkaitan langsung dengan politik itu sendiri. Jadi Ibu berikan waktu teman-teman 2 menit untuk mendeskripsikan atau melihat sebenarnya ada apa dari ketiga gambar ini. Oke, silakan. Di gambar pertama, Bu, menjelaskan bahwa di dalam politik itu sering terjadi ketimpangan antara pihak kiri dan pihak kanan. Karena juga politik itu tidak selalu menggunakan hati nurani, Bu, tapi juga melibatkan uang. Siap. Selanjutnya. Ke atas itu menunjukkan bahwa politik itu adalah salah satu cara orang untuk memperebutkan suatu kursi di atas pemerintahan. Gambar ketiga adalah proses di mana seseorang ingin menuju ke jabatan yang lebih tinggi. Oke, terima kasih Nilam. Kasih aplaus. Mungkin ada lagi yang mau memberikan gambaran pemahamannya? Silakan. Silakan. Cukup. Ibu, satu lagi sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Ayo, satu lagi. Ya, Chan, gimana Chan? Singkat aku. Iya, singkat boleh. Kalau gambar pertama itu menurut saya money politik. Money politik. Nah, terus memperebutkan kursi jabatan. Yang terakhir menuju ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Menuju ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Dari 2 pendapat Nilam dan juga Ican tadi, ada yang mau menyanggah dari gambar tersebut? Ada? Tidak? Kita sepakati bahwa karena perspektif dari sosial ini banyak ya, jadi Ibu tidak akan menyalahi pendapat dari Nilam dan juga pendapat dari Ican. Terima kasih sudah menanggapi. Kita masuk ke yang berikutnya. Apa yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita di hari ini? Yang pertama itu kita akan mendefinisikan kembali apa itu ilmu politik yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu sekedar pengingat kembali. Seterusnya yaitu ruang lingkup kajian, konsep dasar ilmu politik, pendekatan studi politik, dan terakhir konsep dan jenis sistem politik. Kita masuk yang ke pertama, pendefinisian. Kita akan bahas dulu ilmu politik. Kalau kemarin itu di pertemuan sebelumnya kita bahas itu politiknya, politik dan ilmu politik itu adalah 2 hal yang berbeda antara ilmu dengan politiknya. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan, proses pengambilan keputusan, perilaku politik, lembaga-lembaga politik, serta hubungan antara individu, kelompok, dan negara dalam konteks kekuasaan. Nah, kalau politik yang tadi sudah disampaikan oleh Haris, itu cara untuk mendapatkan sesuatu. Bagaimana cara kita berusaha untuk memperoleh hal-hal tertentu. Nah, kalau dalam ilmu politik, kita harus mempelajari atau minimal memahami bagaimana kekuasaan itu berjalan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Jadi tidak semua hal berkaitan dengan politik itu adalah proses untuk memperoleh sesuatu. Kita masuk ke yang kedua. Sebagai disiplin ilmu yang sangat penting, politik tidak hanya membahas tentang negara, tetapi juga mencakup 5 aspek, yaitu negara, kekuasaan, kebijakan, alokasi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Kenapa sebagai disiplin ilmu yang sangat penting, ilmu politik ini salah satunya ada proses pengambilan keputusan. Di politik, mengapa proses pengambilan keputusan itu sangat penting? Karena keputusan apapun yang dipilih oleh pemerintah itu akan mempengaruhi masyarakat di suatu wilayah. Karena ini berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan itu kan kalau kita definisikan, melakukan atau tidak melakukan itu adalah sebuah kebijakan. Selanjutnya, Harold Oswald juga mengatakan bahwa ilmu politik adalah studi tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Ini menekankan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian ilmu politik, apalagi kalau teman-teman baca bukunya
Andrew Hayward itu tentang ilmu politik dan juga Miriam Budiarjo buku besar dasar-dasar ilmu politik. Nanti teman-teman akan bisa lebih memperoleh banyak pengertian dari ilmu politik itu sendiri. Oke, terakhir dari Carroll, ilmu politik adalah studi tentang organisasi dan kontrol manusia atas masyarakat yang dimediasikan oleh pemerintah. Oke. Yang dimediasikan oleh pemerintah, artinya sudah disusun oleh pemerintah, tinggal bagaimana masyarakat istilahnya menjalankannya seperti itu. Oke, setelah kita membahas definisi ini, apakah teman-teman bisa membedakan antara ilmu politik dan politik itu sendiri? Oke, bisa. Nah, kalau politik itu tadi seperti yang disampaikan Haris, kita ulangi lagi bahwa cara untuk memperoleh sesuatu. Nah, kalau ilmu politik itu bukan lagi cara, tapi konsepnya. Bagaimana politik itu ibaratnya dijalankan. Nah, kalau contoh dalam skema yang besar, pemilu kalau dalam ilmu politik berarti kita harus mulai dari pendaftaran, segala macamnya, pengurusan administrasi. Jadi bukan lagi kita dengan cara yang istilahnya kalau kita sebutkan bukan dengan cara yang geragas. Kita harus terstruktur, sistematis, jadi sampai kita naik ke tahap yang ternyata ini calon legislatif yang akan kita pilih nantinya. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke ruang lingkup kajian. Ada bidang-bidangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang kajian dalam ruang lingkup ilmu politik dan juga cakupannya seperti apa. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, teori dan filsafat politik. Di cakupannya dalam teori dan filsafat politik itu ada konsep dasar negara, kekuasaan, keadilan, demokrasi, dan ideologi politik. Oke, dalam teori dan filsafat politik ada demokrasi. Teman-teman tahu atau teman-teman paham arti demokrasi? Apa itu demokrasi dalam arti yang sangat sederhana? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, dari rakyat untuk dan oleh rakyat. Oke, terima kasih. Kita masuk ke lembaga politik. Ada negara, pemerintahan, partai politik, parlemen, dan sistem pemilu. Ada yang masih ingat pengertian negara? Negara adalah suatu wilayah yang mempunyai aturan dalam, ayo, saya bisa nyambung. Negara adalah suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan dan aturan. Oke, negara adalah suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan atau suatu negara yang mempunyai aturan yang regret yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Artinya negara itu mempunyai seseorang yang berkuasa. Kalau di negara Indonesia, siapa yang menjadi penguasa negara Indonesia? Presiden. Oke. Nah, ada proses politik selanjutnya. Nah, proses politik ini ada pemilu, ada lobby kampanye, opini publik, dan pengambilan keputusan politik. Tadi sudah kita singgung pengambilan keputusan politik. Kita lanjut di perilaku politik. Tingkah laku pemilih, elit politik, kelompok kepentingan, dan media politik. Nah, kalau kita berbicara tentang media politik, menurut teman-teman, seberapa besar pengaruh media dalam politik? Sangat besar, lumayan atau sangat? Sangat besar. Oke. Sekarang di platform yang mana yang sering membahas terkait dengan perpolitikan saat ini? TikTok. Ya, TikTok. Karena teman-teman user TikTok semuanya. Atau ada yang tidak lewat tentang politik di TikToknya? Ada? Oke, mana tahu lewat gosip-gosip gitu kan. Nah, gosip-gosipnya pun tentang pemerintahan atau politik gitu. Oke. Selanjutnya ada kebijakan publik dan administrasi. Ada formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah di semester lanjutan, ada memang mata kuliah yang menekankan terkait dengan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Oke. Terakhir ada hubungan internasional, politik luar negeri, diplomasi, organisasi internasional. Gimana politik luar negeri saat ini di Indonesia menurut teman-teman? Sangat. Gimana politik luar negeri saat ini menurut teman-teman di Indonesia? Sangat panas ya, seperti hawa hari ini.
Oke, terima kasih. Ada pertanyaan terkait ini? Tidak? Lanjut? Oke, kita masuk ke konsep-konsep dasar ilmu politik. Ada 245, ada 5 konsep dasar ilmu politik, diantaranya ada kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, dan otoritas. Nah, mungkin kalau kekuasaan, negara, kedaulatan, ini sudah hal yang sangat sering teman-teman baca dan juga teman-teman dengar seperti itu. Apalagi kalau teman-teman sebenarnya penikmat berita-berita politik. Jadi tidak akan jauh dari kekuasaan, tidak akan jauh dari negara, dan juga tidak akan jauh dari kedaulatan, apalagi legitimasi dan juga otoritas. Kekuasaan itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai keinginan. Tapi kita harus berjalan di koridor yang lurus atau yang tepat, seperti itu. Negara, institusi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayah tertentu. Tadi Ibu tanyakan tentang definisi negara, mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi. Mungkin udah pada lupa unsur-unsur negara yang pernah kita bahas sebelumnya. Unsur terbentuknya negara ada apa? Adanya wilayah, masyarakat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Oke, terima kasih sudah ingat. Oke, dari kelima konsep dasar dalam ilmu politik, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Ibu sangat suka kalau teman-teman paham bu, gitu, ya. Oke, tapi semoga teman-teman memang benar-benar paham. Jangan hanya karena udah bu, kami udah mau pulang dan segala macamnya. Jangan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pendekatan dalam studi politik. Nah, pendekatan adalah cara atau perspektif yang digunakan dalam menganalisis fenomena politik. Menurut Gabriel Almond, pendekatan-pendekatan utama dalam politik itu ada 5 juga. Ada institusional, perilaku, sistem, struktur, fungsional, dan marxis terakhir. Oke, sebenarnya ini Ibu tidak akan membahas secara lebih dalam bagaimana pendekatan-pendekatan ini. Nanti ini akan Ibu jadikan asesmen atau tugas untuk teman-teman di akhir pertemuan kita. Oke, kita akan tidak akan bahas ini. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan bahas perkembangan ilmu politik. Ilmu politik mengalami perkembangan dari kajian normatif menuju pendekatan empiris dan interdisipliner. Pertama ada klasik, di pra-modern, itu bersifat filosofis, menekankan etika dan politik, dan bentuk negara yang ideal. Dulunya kita berharap negara kita ini sesuai dengan aturan yang memang diberlakukan. Oke, masyarakat hidup di wilayah tertentu dengan adanya aturan atau kebijakan-kebijakan, masyarakat mengikuti itu, harapannya seperti itu. Tapi kalau kita sandingkan dengan bentuk negara yang kita rasakan sekarang ini, mungkin sudah sedikit berbeda gitu, karena ada perubahan-perubahannya. Terus modern awal fokus pada konsep-konsep seperti kontrak sosial dan pembagian kekuasaan. Mungkin teman-teman sudah bisa mendeskripsikannya karena hal-hal seperti ini sudah sering sekali lewat EPP teman-teman mungkin. Ada pembagian kekuasaan, terus distribusi kekuasaan yang tidak pada tempatnya, tidak melalui merit system, semuanya menggunakan spoil system atas dasar kepentingan masing-masing, seperti itu. Oke, ada ilmiah empiris itu di abad ke-20, muncul pendekatan perilaku atau behaviorism, menggunakan metode kuantitatif dalam proses penelitiannya. Terakhir ada kontemporer bersifat interdisipliner, membahas isu-isu demokrasi, gender, globalisasi, lingkungan, fokusnya itu politik identitas, governance, dan juga konflik global. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya ilmu politik itu berkembang melalui keterkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oke, Ibu sengaja taruh ada 3 aja ilmunya, yaitu hukum, sosiologi, dan juga ekonomi. Nah, bagaimana sih hubungan atau korelasi antara ilmu politik dengan hukum? Ada yang bisa jawab? Bagaimana hubungannya? Korelasi antara ilmu hukum dan juga, ilmu politik dan juga hukum. Mungkin Diki? Bisa Ki? Bagaimana? Call of friend? Pas Bu? Pas Bu, oke. Ada yang bisa? Haris? Bagaimana korelasi antara ilmu politik dan hukum? Kalau ilmu politik dan hukum ini, ilmu hukum itu adalah yang mengendalikan ilmu politik supaya tidak
keluar dari jalurnya, Bu. Oke, supaya tetap berjalan pada koridor yang tepat seperti itu. Oke, kalau dengan sosiologi, mungkin Haris dan atau teman-teman yang lainnya antara ilmu politik dengan sosiologi. Oke, silakan Aura. Kalau sosiologi itu dia mempelajari perilaku, hubungan, dan kehidupan masyarakat. Sedangkan ilmu politik itu dia mengatur bagaimana kekuasaan yang dilakukan dalam satu negara. Oke, boleh. Ada yang mau menambahkan sosiologi dengan politik? Kalau terkait keterikatan, Bu, mungkin sosiologi itu membahas tentang masyarakat. Dengan politik itu sangat berkaitan, di mana masyarakat itu pasti akan berperan dalam politik, contoh seperti pemilu, dalam memilih pemimpin pasti melibatkan masyarakat. Oke, seperti itu. Oke, terakhir antara ilmu politik dengan ekonomi. Ada yang bisa? Ilmu politik dan ekonomi. Kalau misalkan dari pariwisata itu masuk. Ya. Yang pengembangan pariwisata itu masuk ke ekonomi itu. Ya, boleh. Karena akan menambah pendapatan untuk daerah tersebut. Oke, ada lagi? Eli mungkin? Ada? Ekonomi ini, hubungan antara politik dengan ekonomi ini mungkin berpengaruh pada harga-harga yang sekarang. Bagaimana cara kepemimpinan politik sekarang itu mempengaruhi bagaimana keadaan ekonomi yang ada di negara tersebut. Oke, kebijakan-kebijakan yang diambil akan mempengaruhi stabilitas harga juga seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi mau menambahkan selain dari ini? Cukup? Cukup. Ibu kira yang belakang udah paham ya? Indra, Faizal, paham? Oke, mungkin kita bisa lanjut. Nah, konsep dan jenis sistem politik. David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah interaksi yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat. Nah, sistem politik ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sistem, teman-teman tahu kan, pengertian sistem itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sama dengan politik. Kalau sudah masuk ke dalam satu ranah politik, teman-teman tidak akan bisa mungkin keluar dari situ. Ada lem yang akan menarik teman-teman untuk kembali lagi ke dalam sistem itu. Terus, sistem politik mencakup proses input, ada tuntutan dan dukungan. Nanti kita akan lihat bagannya seperti apa yang disampaikan oleh David Easton. Terus ada konversi, pengambilan keputusan, output, kebijakan yang dibuat, dan juga feedback atau tanggapan dari masyarakat atas output yang telah dikeluarkan. Seperti itu. Oke, jenis-jenis sistem politik ada demokrasi. Tadi sudah kita singgung, demokrasi yang secara umum dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, teman-teman bisa mendefinisikan sendiri sebenarnya demokrasi kita saat ini seperti apa. Terus ada otoriter. Otoriter itu kekuasaan terpusat, ya. Terus totaliter, negara yang penuh dengan kontrol, monarki, kekuasaan raja, dan terakhir ada tradisional, sistem kekuasaan berbasis adat dan warisan budaya lokal. Oke, terlalu cepat penyampaian Ibu atau aman? Aman. Oke. Lanjut, kita akan lihat bagannya si David Easton ini tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Mungkin Ibu minta satu yang bisa, oke, mungkin ada yang bisa jelaskan? Atau cukup? Ada yang bisa jelaskan? Mungkin Ibu sedikit saja menjelaskan kalau ini. Tadi udah kita bahas bahwa sistem politik ini ada satu lingkaran yang akhirnya memperoleh tuntutan dan dukungan dari pihak-pihak luar dan harus melepaskan atau memberikan sebuah kebijakan supaya mendapat feedback dari lingkungan sekitar. Oke, seperti itu. Oke, singkatnya seperti itu. Ini nanti teman-teman sebenarnya bisa baca saja. Ini juga komponen dari si David Easton itu. Oke, terakhir. Ada penugasan yang tadi yang udah Ibu sampaikan. Nah, ada institusional, ada pendekatan tadi, pendekatan dalam ilmu politik, ada 5 ini. Nanti silakan teman-teman pilih untuk penugasan. Ini tugas individu, silakan teman-teman buat dalam bentuk artikel saja, tidak perlu panjang lebar, tetapi sudah mencakup isi dari pendekatan ke-5 ini. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas atensi dan perhatiannya teman-teman. Terima kasih juga sudah hadir di kelas ini. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.